kau ini harus membanggakan satu logo yang ada di dada. Itu Iya, lambang iya, iya, pinisi. iya, iya. Walaupun kau putra daerah, orang Indonesia ataupun orang luar negeri, Heeh. tapi kalau PSM sudah ke Liga 2, moja kau tidak bertahan. Sudah sampai 8 sampai 10 aksi yang kami buat. Hmm. Mulai dari demo, malam kerisauan, sikir, terus dan Sipulung, sudah semua itu. Wah. Tapi mungkin memang pemprovnya yang buta dan tuli. Kami teman-teman supporter ini perjuangkan matangin sampai DPR RI, PSM ini, Iya. Makassar ini. Sirin apa sih? Iya. Itu. Bahkan saya pernah dengar cerita dari legend-legend di luar daripada Samsul, kalau kita pergi bertanding itu, Badi dibawa. Dan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Oke. kapan kita mau bangun stadion? Halo kata kunci, kita kembali lagi di video kali ini. Di segmen kali ini kita banyak bicara dulu tentang dunia persepak bolaan, dunia supporter. Khususnya kalau kita bicara mungkin di Kota Makassar saat ini. Saat ini kita kedatangan salah satu bintang tamu anak muda yang kritis juga terhadap perkembangan dunia sepak bola di Kota Makassar. Ada Fajri, selamat datang. Siap, kakak. Kakak siapa ini? Kakak Afi. Ya, jadi Fajri ini saya sudah berteman lama. Jadi kenal lama sebelumnya. Mungkin terakhir kita ketemu kapan ini, Fajri? Tahun kemarin, kakak. Tahun kemarin di 2021 kemarin. Betul. Ya, ada lama lagi nih baku berjarak, Fajri. Jadi apa kesibukan? Jadi sekarang sibuk kritisi PSM dan kritisi Pemprov. Asik. Kritisi Pemprov di oke. Nanti kita bahas itu kritisi PSM, kritisi Pemprov. Tapi kabar tak ini baik-baik aja Fajri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Fajri apa? Kita bicara tentang dunia sepak bola itu luar biasa, ya toh. Industri persepak bolaan itu di Indonesia juga semakin kesini semakin berkembang gitu. Cuman ada beberapa mungkin hal-hal yang masih perlu diperbaiki, mungkin dari sarana dan prasarana mungkin toh karena masih banyak yang kurang. Tapi sejauh ini karena kesibukan tak saya lihat aktivitasnya Fajri ini di medsos, kemudian muncul di beberapa media-media itu kencang sekali bicara tentang PSM. Kemarin ini Fajri di partai terakhir itu PSM menang 1-0. Betul. Dan di situ selamat karena telah lolos dari jurang degradasi. Betul. Ya, lolosnya dari degradasi ini mungkin kayaknya baru pertama kali nih Fajri. Serasa bahwa PSM ini ada di papan bawah gitu ya. Menurutnya Fajri seperti apa ini PSM kondisi sekarang ini? Jadi kakak, PSM kondisi sekarang ini sedang tidak baik saja. Asik tidak. Yang pertama. Awal daripada jurang degradasi pernah kita lewati juga di masa-masa 2010 pas kita berada di bawah klasemen, tapi diselamatkan dengan IPL. Oh waktu iya dualisme betul kan? waktu IPL. Iya. Tapi Terus, ini kan mungkin paling parah ini toh? Yang paling parah mungkin ini. Iya, karena hampir semua orang bilang, wah bahaya, orang semua kecewa, apa takut-takut ini was-was. Kemarin seandainya kita tidak menang 1-0, mungkin minggu ini kita sudah ada di Liga 2. Memastikan diri ada di Liga 2. Memastikan diri ada di Liga 2. Oke. Nah, jadi memang untuk dunia sepak bola itu harus dikelola dengan orang yang profesional, bukan yang setengah-setengah. Nah, sekarang yang kondisi di PSM ini, di mana lebih banyak orang yang mau menguntungkan diri sendiri daripada klub. Oh, di dalam tunggu dulu, saya bertanya di menguntungkan diri sendiri di bagian apa kita maksud? Di manajemennya? Dalam manajemen. Iya. Oke. Berarti kondisi tidak baik-baik saja berada di dalam manajemen itu. Ada di dalam manajemen. Kan PSM itu beberapa tahun belakangan ini sering disingkat pemain, supporter, manajemen. Oke, tiga. Oke. Iya kan? Pemain ini kemarin tidak lagi baik. Oke. Tadi sebelum ke sini saya lihat statement dari Hasim Kipu, di tahun ini yang kurang adalah kebersamaan pemain. Berarti kan memang ada yang sedang tidak baik-baik di dalam untuk pemain. Supporter ketika ada yang mengkritisi klub ini dianggap bukan mimpalin PSM. Padahal sejatinya supporter ini
kaulah yang harus mengingatkan tim ketika tim terpuruk. Oke, oke. Dan ketika tim lagi ada di atas, kau juga berhak untuk bereuforia. Untuk manajemen, ini yang paling rusak bagi saya. Oke. Karena hampir di seri ketiga kemarin, kita tidak pernah mengalami yang namanya menang. Tiga partai Di seri ketiga, di seri ketiga. di 6 pertandingan seri ketiga itu kita hanya kalah seri. Iya itu, ya, biar bagaimana ini Fajri, saya nih cinta juga sama PSM gitu. Saya ikuti juga. Jadi waktu itu 3 kali berturut-turut. Iya. Pernah kayaknya 3 kali juga berturut-turut seri. Seri. Itu kalah, Betul. seri lagi. Betul. Itu aja terus. Itu aja. Makanya kemarin saya buat pergerakan ada apa dengan PSM. Itu yang pertama kan, Kakak. Terus kita jemput tim di bandara pada saat pulang setelah seri ketiga. Oke, kita lihat itu. Oke. Mungkin Kakak Afik lihat di videonya yang beredar luas waktu itu. Beredar toh, cek-cek dengan Cap. Harusnya walaupun kau putra daerah, kau ini harus membanggakan satu logo yang ada di dada. Itu lambang finish sih. Karena sejatinya supporter itu dialah pewaris abadi daripada sebuah klub kebanggaan. Walaupun kau putra daerah, orang Indonesia ataupun orang luar negeri, tapi kalau PSM sudah ke Liga 2, mau kau tidak bertahan. Iya, betul. Sedangkan betul. supporter ini adalah pewaris abadi daripada sebuah klub. Yang mau dia Liga 1, Liga 2, ada terus. Tapi tidak takut gitu Fajri waktu itu. Jadi itulah mungkin yang melatar belakangi supporter sebagai kita sebagai supporter, karena jiwa dari dalam ini, emosi jiwa yang membawa kita ke situ, sampai harus berbicara, sampai harus frontal di depan pemain hanya untuk membangkitkan semangatnya, mengingatkan bagaimana dia bisa bermain dengan Shirin Apache. Ya, itu yang harus masuk di dalam jiwanya. Betul. Tapi Fajri, waktu sementara protes itu, apa responnya kayak pemain-pemain lokal itu? Karena kalau saya tidak salah ada di situ yang berhadapan langsung kita, ada Zulkifli Haris, kemudian ada Zulkifli Syukur. Zulkifli Haris itu temanku. Zulkifli Syukur. Ya, ada Zulkifli Syukur. Berarti Zulkifli Haris ini kapten PSM. Jadi ada juga itu Fajri, Rashid Bakri kayaknya waktu itu. Ada. Apa responnya setelah baku cekcok seperti itu? Jadi kemarin setelah cekcok dengan pemain tidak ada respon berlebihan, karena dia menganggap apa yang kita lakukan mungkin dia menganggap benar Oh ya, tahu, betul. Pemain juga merasakan keresahan yang kita rasakan. Iya. Cuman dia profesional. Iya, betul. Jadi ada. Bukan kita supporter yang mengingatkan, siapa lagi? Iya, tahu. Kalau bukan, karena itu yang apa istilahnya, ada di istilah kalau supporter itu pemain ke-12. Pemain ke-12. Sepenting apa sebenarnya supporter itu untuk tim? Contoh misalnya kan di Makassar ini kan banyak berapa kelompok-kelompok supporter. Betul. Iya toh? Berapa kelompok supporter? Seperti apa mereka semua ini maknai, atau dari Fajri mungkin dari Red Gang memaknai PSM Makassar atau sepak bola lah, pentingnya supporter itu. Jadi supporter itu adalah marwahnya pemain, penyemangatnya pemain. Kita bisa lihat di 2019 ketika waktu itu masih ada stadion. Iya. Matangin kalau full dengan penonton dan supporter, pemain bersemangat. Iya. Tapi lihat Miki di Liga 1 tahun ini tanpa penonton tidak ada semangatnya pemain. Iya, betul. Apalagi main di luar. Dan inilah yang membuat zona nyaman itu berubah, karena tidak ada yang mau protes langsung di pinggir lapangan. Iya. Kalaupun dia pada yang tidak kuat, tidak ada yang mau semangati di pinggir lapangan. Buat apa gak berjuang? Iya, betul. Padahal ini kita sebagai supporter, kita menasbihkan diri. Ini keras bahasanya Kakak. Seandainya agama keduanya supporter ini sepak bola, betul. Terlalu kasar toh. Iya, begitu fanatiknya begitu fanatiknya. Terus dimanapun kalian berada, di situ kami ada. Asik. Dimanapun kami berada di situ, ya. Di situ kami ada untuk membangkitkan ekonomi di dalam tim. Iya. Setiap tahun pasti semua tim mengeluarkan merchandise resmi yang baru. Iya. Kita selalu beli.
kita selalu beli. Dengan itu caranya untuk menyupport. Menyupport, terus beli tiket nonton langsung. Langsung ke, kalau AWDS kita pergi juga berangkat. Itu semua di luar tanggungan daripada manajemen. Tapi apa tidak sadar kini manajemen kalau PSM juga dibantu oleh supporter? Manajemennya dengan 50, dengan kondisi yang kita bilang tadi bahwa sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi sedikit gambaran ke Kavi. Kemarin itu manajemen bahkan menyalahkan supporter. Kenapa penjualan jersey PSM sampai hari ini tidak tembus di angka 1000? Padahal kan PSM ini klub besar, klub tua toh. Jadi saya langsung potong. Bagaimana yang mau sampai 1000? Baru 200 orang yang serang webnya untuk beli jersey. Don't me. Maksudku saya, klub sebesar PSM ini, profesional kayak PSM, masa tidak bisa di manajemen sama orang yang sangat profesional? Iya betul. Padahal kalau manajemen juga jauh lebih profesional, lebih baik mengelola tim, fokus betul untuk membesarkan atau mengembangkan ini PSM, bukan hanya dari segi ini tapi dari segi industri juga kan penting itu. Betul. Saya ambil contoh satu klub sepak bola di Indonesia mau dulu. Iya. Bali United. Klub baru yang dianggap tidak punya sejarah, tapi dia menciptakan sejarah dengan sendiri. Sedangkan kita klub yang ada dari 1915, manajemen masih bobrok. Dari paling tua di Asia Tenggara. Dan satu-satunya kayaknya di Sulawesi sekarang yang mewakili. Betul. Yang ada di Liga 1. Kalau betul. Liga 2 ada Sulut. Ya banyak kalau Liga 2 mungkin, apalagi Liga 3. Tapi Liga 1 ini Sulawesi loh. Bukan Sulawesi Selatan tapi Sulawesi. PSM. Tadi ada yang menarik ini Fajri. Bicara tentang stadion. Kondisi stadion sekarang kalau lewat ke Cendrawasih atau lewat ke Mapanyuki atau lewat ke jalan stadion, rata tanah dan ada genangan air, ada banjir kayak sungai kubangan. Responnya seperti apa dari supporter ini? Jadi kalau kita dari supporter sendiri, kemarin kami hilangkan ego sektoral daripada semua kelompok. Kita bersatu. Betul, mantap. Dalam aliansi Peduli Matuangin. Keren. Sudah sampai 8 sampai 10 aksi yang kami buat. Mulai dari demo, malam kerisauan, sikir, terus dan Sipulung. Sudah semua itu. Tapi mungkin memang Pemprovnya yang buta dan tuli. Bahkan ke Kafik, kami teman-teman supporter ini perjuangkan Matuangin sampai DPR RI. Iya, saya lihat waktu ada foto sama mantan ketua mantan ketua PSSI. Iya, Pak Johar Arifin. Itu kami terwakilkan dari hampir seluruh kelompok supporter yang ada dalam aliansi, ada di Komisi 10. Tapi 2 bulan setelah kami audiensi RDPU ke Komisi 10, saya cek perkembangannya melalui anggota Dewan Komisi 10 yang ada di Dapil Sulsel. Dia bilang, sesa Jiki. Kenapa kakak? Kenapa kita yang sesa? Dia bilang, percuma aja Dinda kalau saya dengan Kemenpora yang cek terus ini barang. Jangan sampai dikira saya yang mau korupsikan ini barang. Oh iya betul. Sedangkan Pemprov tidak pernah cek-cek ini barang. Walaupun sekali dalam 2 minggu atau sekali sebulan, kok cek ke pusat bagaimana on progresnya ini permintaanku. Iya. Kalau memang serius, kalau memang serius. Dan kabar baru-baru ini gagal tender lagi. Iya betul. Berapa kali ini gagal tender? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Nah ini baru-baru saya lihat betul kayak itu yang di media-media beredar berubah lagi desainnya. Ya, jadi desain awal Matuangin itu kapasitas 40.000. Itu desain di 2020 akhir. Saya hadiri FGD-nya mewakili Red Gang dan beberapa kelompok lain. Tapi pas setelah beliau terkena kasus, berubahlah desain ke angka 20.000, naik 5.000 dari sebelumnya. Iya. Kami supporter sebenarnya tidak ada masalah dengan berapa kapasitas. Yang jelas bisa masuk standarisasi paling tidak FC. Iya, biar tidak repot-repot kayak musim-musim sebelumnya. Karena PSM ini walaupun bagaimana adalah klub perwakilan Indonesia di FC sampai hari ini. Bulan nanti ini masuk lagi. Iya, betul. Di FC. Nah, setelah itu kita adakan demo, kita diundang itu ada di Rujab. Pertama kali kita ketemu Rujab Pemprov. Pemprov. Gubernur. Wakil gubernur pada saat itu.
pertama kali kita ketemu dengan Pak PLT pada saat itu, kita bicarakan soal matangin. Oke. Jadi soal matangin, terus adalah salah satu senior paling tua di kalangan supporter, Oke, di kelompok bahkan di atasnya ada yang Muki. Oh iya. Ya, beliau mengatakan bagaimana kalau Barombong dipindahkan, dialihkan ke Pemkot. Pemkot siapkan 50M. Jadi PLT pada hari itu bilang, bagaimana kalau Pemkot yang hibahkan 50M itu ke Pemprov? Untuk kerjakan lanjutkan Barombong. Oke, jadi sudah. Setelah itu kita tidak ada pergerakan selama 2 bulan menunggu jawaban. Tidak ada jawabannya Pak Kadis. Saya teleponlah Pak Kadis. Kadispora. Oke. Pak Arwin. Panjang kali lebar dengan Pak Kadis. Saya ajukan ancaman akan turun ke jalan. Oh, malah ditantang balik. Silakan Dinda kalau mau turun. Oh, berarti yang kasar Pak Kadis. Jadi saya turun ke jalan sama teman-teman. Hasilnya tidak ada juga muncul. Iya. Bahkan H-1 sebelum aksi itu kakak, beredar demi TL-nya, telegramnya, hampir semua grup Pemprov saya dikirimi dengan teman-teman. Mau media, mau orang Pemprov dikirimi kak, namamu bahaya kok kau berarti. Dikenal kok saya di Pemprov, bilang banyak dikenal kak di sana kata. Tapi begini Pak Jeri, sebenarnya supporter ini tidak ada urusan sama tarik menarik antara pemerintah provinsi dan pemerintah itu tidak ada. Mau Barombong kah, mau Matuang yang dikasih bagus, yang pasti betul-betul ada home-nya PSM ini. Betul. Iya tuh karena biar bagaimana kita mau mendukung kemana gitu ya. Betul. Kalau bukan di daerah di tanah ini sendiri. Tapi begini Fajri, kita mungkin bicara sedikit tadi tentang dunia supporter. Dari kapan kah sebenarnya ini cinta PSM? Kalau saya cinta PSM dari kecil. Dari kapan Anda sadari itu? Saya sadari itu waktu masih sering kak digendong-gendong ke Karebosi sama omku kakak toh pergi nonton latihan paginya PSM. Iya. Betul. Karebosi. Latihannya dulu di sana. Ya. Terus aktif di dunia supporter ketika SMP. Oh, masuk kelompok supporter. Masuk kelompok supporter pada saat itu Red Gang. Oh, langsung Red Gang. Langsung Red Gang di SMP toh. Jadi teman-teman SMP 24 itu kalau mau beli tiket hubungi anak Red Gang. Saya yang biasa yang fasilitasi. Om, mau ke tiket begini. Masuk SMA diminta aktif di Banyo Ladies. Oke. Di Mesmen. Tahu di Mesmen. Tidak berbisnis juga di situ, tidak ambil juga. Tidak ada. Yang sampai jadi mafia tiket ke teman. Aduh. Bagaimana kita mau berbisnis kakak? Kalau AWD saja kita biaya diri kita sendiri. Iya, itu juga. Oke. Nah, jadi pas kelas 2 itu hari teman-teman di dekat rumah bentuk kelompok supporter. Dan Red Gang sektor Rapocini. Oh iya. Saya mengabdi di situ. Anak Rapocini, asli anak Rapocini. Jadi kan pernah juga ketua OSIS tuh waktu di Semaga. Iya. Di SMA 3. Waktu tahun berapa tuh? Tahun berapa itu, Dik? Saya di Semaga 2018. Periodenya iya. Aktif memang juga di situ. Aktif memang nih. Apalagi kan itu hari Semaga Pak Mirdan. Pak Mirdan yang kepala sekolah waktu itu. Jadi euforia untuk membangkitkan semangat teman-teman ini di dunia supporter olahraga. Baik gaspol. Iya, berarti luar biasa ini Fajar. Tadi bilang dari sekolah, berarti ada kalangan supporter itu dari SMP sudah punya rasa fanatisme terhadap PSM. Ada kakak. SMA sampai di sampai orang-orang tua bahkan yang di Red Gang itu sektor SMP itu ada ACOEC namanya. SMP 2. SMA itu ada Skanel, SMK 5 dengan Sekawan, SMK 1. Terus untuk di kalangan mahasiswa kami ada di Amkop. Oh iya. Di Amkop. Kan anak Amkop juga ya. Mana ketua Amkop. Anak Amkop juga ini ada anggota. Tapi pintar juga main bola Kak Fajri. Kalau main bola bisa main bola, tapi tidak sehebat pemain bola. Oh, tidak cara mainnya tidak seprofesional. Fun juga begitu Kak. Iya. Karena kan ada juga memang orang yang tidak pernah main bola gitu, tapi kecintaannya terhadap dunia sepak bola itu besar. Iya tuh. Ada tuh juga seperti itu. Kalau kayak pengamat. Iya, kayak pengamat. Tapi kalau kita ikuti PSM Fajar, kita kembali ke PSM. Kalau kita ikuti PSM dari eranya siapa gitu? Saya ikuti PSM itu pokoknya dari
Dari kecil memang tuh kakak, cuman aktifnya itu beret geng Pi. Oh, tapi di eranya siapa kalau kayak pemain-pemain ada Hendro? Dulu saya kan kayak misalnya saya dulu ada Hendro Kartiko, Iya. Kurniawan Dwilianto, Bento, Bento. itu Yosep Leono, masih era-era itu dulu. Fagundes. Ronald Fagundes itu kan waktu Miroslav Jano kayaknya kalau saya Iya, tidak salah. 2004 toh. Oh, Sama Carlos De Velo, benar. Proneto. Iya, Proneto. Iya. Wah, berarti mulai dari Ronald Fagundes. Pokoknya iya, mulai dari kecil itu aktif mi dan kenal mi. Apalagi dulu kan saya masih punya itu foto-foto kakak tahu waktu di Karebosi. Dia kiri ke anaknya Ronald Fagundes. Putih sekali kak dulu waktu kecil. Terus mirip kok anaknya kok Christian Gonzalez. Elok ada tuh anaknya Elok kok mirip sekali kok. Jadi dari zaman-zaman itu dari kecil memang suka PSM, terus AWDS pertama saya 2018 di Bali. 2018 berarti masih SMA. Masih SMA. Ikut mau ke terbang juga Ke Bali, away. Nah di Semaga itu saya ketua penerimaan murid baru. Berarti kau tinggalkan Dan menurutnya kakak tahu kan prediksiku 1 minggu Ji. Saya ketua bisa diatur ke waktu. Oke. Biar minggu depan kita baru MPLS. Sekolah setujui. Celakanya ini pas mau pulang cacar kak. di Bali. Di Bali. Jadi tinggal lagi 2 minggu. 3 minggu kak di sana. Jadi tidak terurus ya. Tidak terurus MPLS. Saya serahkan ke teman-teman di Semaga. Bilang mau kak mati di Bali nih. Urus mau ke MPLS. Tapi 2018 kayaknya itu kalah PSM di sana, di Bali kalah 2-1. Oh, 2-1. 2-1 itu hari. Terus kita dapat laga usiran lawan Bayangkara, kita menang 2-0. Oh, itu dia. Dua laga kak di sana. 2018 itu. Terus 2019 kembali AWDS. Sayangnya ditunda itu laganya PSM. Lawan Surabaya. Oh iya, ke waktu itu. 2018 itu. 2019. 2019 lawan Surabaya. Di tengah laut Piki dapat kabar. Ditunda laganya PSM. Jadi pergi itu aja kita di sana merayakan anniversary-nya PSM itu hari. Dan mirisnya anniversary saat itu hanya 6 pemain yang turun. Ih, mana semua? Sibuk di atas, di hotelnya, di kamarnya. Dengan alasan istirahat. Padahal tidak minta jiki waktu 1 jam, 2 jam. Hadir saja di Yang jelas kau hadir, tiup lilin semua. Hargailah teman-teman ini yang kecewa karena pertandingan ditunda. Iya, betul. Rayakan mau ke anniversary sama kita. Menyanyi 15 menit sudah kembali. Itu kan bagian dari loyalitas yang mau ditunjukkan di mau betul. Di situ. 6 pemain itu hari yang turun, saya ingat sekali. Fajri, tadi kau bilang sering ke EW itu. Berapa kali kau EW ini selama ini? Paling banyak AW-ku tahun ini. Kalau bisa dibilang berapa dihitung, kalau dihitung ini berapa kali nih? Kalau dihitung ini dari 18 sampai tahun kemarin, kan pandemi kemarin 2 tahun. Ada 6 kali. Paling banyak di tahun ini. Di tahun ini berapa kali? 2 kali kak. Di 2021. Di 2022 ini. Iya. Oh, berarti iya kan di luar terus juga main? Iya, saya ke Bali kemarin kakak. Oh iya. Jadi pembukaan seri keempat lawan Surabaya saya ke Bali. Tapi kan tidak bisa masuk stadion kayaknya. Kalau kita pakai baju atribut supporter tidak bisa masuk stadion. Oh, kalau pakai baju bebas bisa. Tapi kalau ada orang dalam bisa nonton. Oh gitu. Berarti jadi penonton. Masalahnya ini Fajri di blacklist. Oh iya, ada juga beredar selit foto-foto di blacklist waktu di Bali kayaknya. Betul. Bagaimana ceritanya itu? Jadi pertama lawan Surabaya, saya tidak dikasih ID card karena kan masih bermasalah kak di situ toh, waktu sudah hadang bus, saya tidak dikasih ID card. Manjat di atas tempat penampungan air. Di situ juga jongkok-jongkok setengah babak kodong nonton, tapi dinonton. Terus yang baru-baru ini saya di blacklist dari hotel dan stadion. Saya dikatai oknum supporter yang tidak bisa ada di sekitaran stadion. Berarti berbahaya ini anak. Makanya saya bawa ini topi merah. Apa kritis sekali kok kayaknya. Masalahnya yang mungkin yang takut ya kakak, yang takut ini orang-orang yang ada di sekitarannya bos PSM. Oh, yang iya, mengerti kak. Saya. Berarti mereka merasa terancam dengan kehadiranmu. Iya. Karena kapan 2 kali maka diajak sama beliau untuk ngopi. Pak Api.
Iya. Oh, berarti hubungan ta sama Papi bagus, Ji. Sama Papi aman Ji karena tidak pernah komunikasi. Oh, berarti di lingkungannya Di lingkungannya Ji ini yang merasa terancam dengan saya mungkin ya. Iya, bahaya berarti ya, ada sesuatu. Pak Jerry, tadi toh kita sudah bicara banyak tentang PSM, bicara tentang supporter. Kemudian kita bicara tentang dunia persepak bolaan di Indonesia sekarang ini. Termasuk bicara stadion. Di Jakarta kan ada sekarang ini Jakarta International Stadium. Itu megahnya bukan main. Dan itu kalau kita lihat tempat duduknya itu warna orange, Single seat lagi. single seat lagi. Begitu bangganya anak The Jack, supporternya punya stadion sebesar itu. PSM ini kurang bagaimana, Pak Jerry? Ke depan ini bagaimana cara sebagai supporter toh menerawang itu kira-kira ke depan bagaimana ini kondisinya? Jadi kalau saya lihat tuh saya membedakan Jakarta dengan Sulawesi Selatan itu kakak. Di Jakarta itu berbuat dulu baru menciptakan kepentingan berikutnya. Oke. Kalau di Sulawesi Selatan Kepentingan dulu menjanjikan perbuatan ke depan. menjanjikan. Menjanjikan saja, bukan jadi membuat, menjanjikan. Dijanjikan saja senami. Apalagi Ditepati. jadi ini sebenarnya ini di Sulawesi Selatan tarik ulur kepentingan Ji. Oh, iya. Kayak kemarin kan yang beredar viral Pemkot dalam hal ini wali kota mendatangi Pemprov, PLT Gubernur untuk meminta barombong. Iya. Cuman tidak dikasih. Itu bagi saya ya, Pemprov tidak salah. Iya. Karena barombong itu aset. Tidak Oke. semudah begini Ki untuk kasih aset. Iya, tapi Pemkot juga punya niatan baik. Ya. Ada juga niatan. Kalaupun niatan baik ini mau kita jalankan, kemarin saya waktu diminta keterangan sama teman-teman media, bagaimana kalau kita buatkan panitia pelaksana, kita kasih kolaps Pemprov dengan Pemkot, karena kan sama-sama aja ini curiga toh. Iya. Curiganya Pemkot nambil nanti uangku yang 100 M. Itu yang pertama curiganya Pemkot. Curiga yang kedua, sebentar namanya di PLT yang naik. Oh iya, tahu dengan hadirnya. Iya. Terus Pemprov ini curiganya ke Pemkot, namanya gini wali kota yang naik. Saya tahu lama nanti. Jadi bagaimana kalau kita kasih kolaps, Bos? Iya, betul, kasih panitia pelaksana Pemkot dengan Pemprov. Sama-sama kok jalan. Iya, betul. Pimpinan cukup mengawasi. Padahal kan dunia kolaborasi sekarang. Sekarang butuh kolaborasi sekarang. Betul. Supaya juga masyarakat Makassar ini senang. Jangankan kakak membangun stadion. Kita ambil contoh Parepare saja yang menyiapkan stadion untuk PSM. Nah, apresiasinya luar biasa dari masyarakat Sulawesi Selatan. Dari masyarakat. Iya. Apalagi di kalangan supporter toh sangat mengapresiasi itu. Karena kami pikir begitu juga kalau kita AWDS, panjangnya perjalanan itu hampir sama aja lah. Oke. Pak Jerry, waktu kau tahan tadi itu bus, waktu kau cerita tahan bus waktu di bandara tuh, apa responnya itu kayak pemain asing? Pemain asing waktu itu yang ada cuman Serif Hasik. Iya. Dan responnya bertanya Ji. Sama siapa bertanya? Sama teman-teman toh yang tahan ke mobilnya. Kenapa? Teman-teman bilangnya kenapa? Dalam bahasa Inggris kira. Bahasa Inggris. Tahu juga kan Puccini tidak tahu bahasa Inggris toh. Oke. Kenapa? Jadi teman-teman bilang silakan turun, silakan dengarkan aspirasi teman-teman. Dan bahkan dia sempat minta maaf karena dia tidak bisa turun karena waktu itu dalam keadaan cedera dan pemulihan. Iya tahu. Cuman kami minta semua pemain yang lain hadir, manajemen juga hadir. Oke. Karena kita ini PSM, sekali lagi kita ini PSM, pemain, supporter, manajemen. Iya. Berikan pertanggungjawaban atas pertanyaannya teman-teman, ada apa dengan PSM? Iya. Menjawab itu kan bentuk kecintaan juga dengan PSM. Dan bentuk kalau kita sih melihat itu Tommy lah dukungannya manajemen, pemain ke teman-teman supporter. Iya tahu betul. Pak Jerry, sejauh ini sejauh kenal PSM, cinta PSM mungkin di panjang nilai cerita kalau bicara PSM ini bisa sama Fajri lah dari belajar juga tahu dan tahu pasti story-storynya PSM. Tapi
pemain andalan tak ini selama ini di pemain lokal dan di pemain asing? Siapa yang paling kita idolakan? Kalau pemain lokal di PSM itu siapa lagi kalau bukan nomor 8, Samsul Bahri Hairudin. Samsul Netvet Hairudin. Iya. ada yang ceritanya tuh jalan kaki dari mana? Dari Limbung. Di Karebosi. Tujen. Terus sampai di Limbung latihan lagi. Iya. Tapi Samsul ketika PSM ada di posisi kemarin terpuruk, dia ada sama kita. Oh, berkomentar juga? Berkomentar. Apa tanggapannya? Dan tanggapannya, ada sosok yang hilang di PSM. Maksudnya apa? Apa itu, Cap? Tidak ada pemimpin di dalam lapangan. Oh. Dia juga merasa adalah satu figur yang hilang. Kayak kemarin kan dia ada, terus Hamka ada, yang kayak begitu yang hilang di dalam lapangan. Betul. Sehingga tidak ada yang kontrol pemain. Ada juga cerita kalau di dalam ruang ganti itu toh, sementara PSM tertinggal atau masih seri 0-0, ada mentom beng itu dulu kayak Samsul, itu tadi bilang Hamka, dulu ada Roni Ririn yang memang marah-marah di situ di dalam itu memberikan semangat. Ya. Jadi saya pernah dengar ceritanya ketika PSM tertinggal atau dalam keadaan seri di jeda babak pertama itu marah-marah, mengamuk di dalam ruang ganti. PSM ini, Makassar ini. Sirin apa sih? Iya. Bahkan saya pernah dengar cerita dari legend di luar daripada Samsul, kalau kita pergi bertanding itu Badi dibawa. Mau berkelahi? Mau Badi. Supaya sebagai pengingat bahwa kita ini orang Sulawesi Selatan. Iya, ada karena filosofinya itu Bugis Makassar. Badi itu bukan hanya dipakai sebagai alat. Betul. Iya. Ini kabaranian ceritanya. Ada bukti pemberani bisa. Iya. Saya pernah kutip itu ada satu tokoh yang mengatakan, "Nek ji Badi nu kah?" Puna niak Badi nu berarti to Makassar aku to Bugis. Iya tahu. Iya. Asli Bugis Makassar. Iya. Pak Jeri, tadi itu pemain asing, ada Samsul Andalanta. Selain Samsul ada? Selain Samsul, kalau pemain asing itu saya cinta sekali Ronald Fagundes. Iya, saya juga. Nggak bisa sekali gak lupa itu Ronald. Kalau supporter itu dulu kan saya di Maxman kasih nonton tuh. Kalau Nabil supporter, pegang mini Ronald Fagundes lagi bawa bola. Iya. Kalau Nabil itu penonton, lewat. Wah, lewat itu. Pagoring lewat. Pagoring. Terus kalau dia mengumpan, pasti bola yang cari kepalanya orang. Iya, betul. Manjakan sekali kan striker. Apalagi waktu masih berpasangan El Loco. Iya, betul. Makanya di PSM pernah kakak dua strikernya menjadi top skor. Iya. El Loco sama Oscar. Oscar Arafina atau Osvaldo juga bagus-bagus saat itu. Iya. Tapi tidak ada ini kau striker yang bagus-bagus sekarang. Makanya yang kita mau cari, teman-teman supporter ini yang mau cari sekarang, siapakah yang Pak Tolo-Tolo ini, CEO-nya PSM? Iya, kenapa? Ambil mini Pak, bagus Ki. Betul. Dilihat dari YouTube, bagus Ki, goreng-goreng. Pas main, nol besar. Terakhir kayaknya Luis Ricardo sama Pavel Purinski yang bagus saya lihat. Selebihnya tuh tidak ada. Karena enggak tahu di saat sekarang ini ya, masih ada juga itu direktur teknik di dalam tim, masih ada juga tim analis masih ada. Dia itu orang di luar dari Makassar. Terus pada saat itu hari kita ngobrol-ngobrol, ternyata baru sebulan. Saya tanya apa tugasnya tim analis? Ya setelah pertandingan kita analisis begini-begini. Memang salah memang. Harusnya sih kau setelah pertandingan langsung analis, langsung subuh kalau perlu serahkan ke tim kepelatihan. Iya, ini analisis datanya pertandingan supaya ada perkembangan dalam tim. Apalagi kan jadwal padat di musim ini. Iya. Beda-beda 3 hari main lagi, 3 hari main lagi. Jadwal padat ini Fajri. Nanti sekitar selesai partai terakhir ini lawan Arema, toh PSM masuk di Piala AFC. Piala AFC otomatis pasti kita harus berjuang lagi. Kemudian masuk di liga depan, di liga di musim depan. Terakhir ini Fajri, harapan tak untuk PSM, untuk kalangan supporter, kemudian untuk pemerintah, entah itu baik terkait stadion, manajemen tim, kemudian rasa sirine pace juga yang ada di dalam pemain itu untuk membesarkan nama klub ini, nama PSM Makassar atau nama Makassar lah, Sulawesi Selatan, bahkan di Sulawesi. Bahkan lebih besarnya lagi Indonesia Timur karena 2 aja tuh, PSM sama Persipura. Betul. Itu juga kebanggaan tak juga. Oke, itu tadi harapannya. Apa kira-kira harapannya? Sebenarnya untuk harapan banyak. Yang pertama harapan saya ke manajemen,
revolusi PSM. Revolusi PSM seperti apa maksudnya? Dalam artian silakan CEO membuka mata melihat orang-orang yang ada dalam tim. Iya. Selama ini kalaupun dia hebat, pasti manajerial klub ini sudah maju. Oke. Tapi kita seperti jalan di tempat, bahkan istirahat di tempat. Iya. Yang pertama. Yang kedua, kami berharap setelah lawan Arema ini kan tim balik ke Makassar, mungkin pembubaran tim dulu, istirahat. Kami berharap manajemen adakan diskusi dengan teman-teman supporter dan evaluasi manajemen. Hadirkan pemain, hadirkan manajemen, hadirkan supporter. Iya. Apa sih yang kami sebagai supporter harus lakukan di musim depan? Iya. Kami juga sebagai supporter menuntut manajemen begini untuk kebaikan tim. Yang ketiga, persiapkan tim dengan matang karena kita mewakili Indonesia. Iya, bukan hanya mewakili Makassar, Sulsel, tapi Indonesia di AFC. Betul. Dan itu di bulan 6. Iya. Semoga ini semua bisa menjadi pertimbangan untuk manajemen PSM dan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Kapan kita mau bangun stadion? Oh, pertanyaan ini. Kapan kita mau bangun stadion? Kalaupun stadion sebagai sarana politik, tolong dihilangkan ego-ego itu. Iya. Kami dijanji 2023 awal sudah terbangun, sudah mau masuk bulan 4 tidak ada progres. Haruskah diingatkan kembali dengan teman-teman aliansi? Iya. Dan kalau bisa pemerintah dalam hal ini gubernur beserta 24 kepala daerah kabupaten kota mengadakan merangkul PSM. Jadi saya punya mimpi tuh ke Kafik, bagaimana ini pemain kodong yang mewakili, anggaplah kan di PSM ada dari Jepot, ada dari Takala, di berbagai macam daerah. Iya, dari berbagai macam daerah. Angkat dia sebagai anak asuh. Dengan cara itu, Anda pemerintah ada campur tangan di PSM dan membantu PSM. Iya. Sebagai wujud kecintaan dan kepedulian tak sama PSM. Iya. Jangan mendekati musim pemilu baru dirangkul PSM. Ya tahu betul Ki. Itu nih. Gitu. Masih ada? Nggak ada, Mi? Nggak ada, Mi. Oke. Saya juga mungkin satu tambahkan itu, Fajri. Di selain di selain sarana atau prasarana, tadi ada stadion dan lain sebagainya. Kita juga kayaknya butuh ini, Fajri, diperbaiki dari usia muda. Betul. Iya, karena itu tuh harapan tak nanti. Tadi bilang kayak pemain-pemain lokal itu semua dari berbagai macam kabupaten di daerah tuh, itu semua masuk membanggakan juga nama daerahnya. Iya. Tapi yang saya lihat ini perkembangan pemain muda PSM itu justru terjadi di Mamuju. Iya, di Mamuju. Di Sulbar. Nah, banyak juga lapangan yang bisa dipakai latihan di Sulsel. Betul. Kenapa tidak kita sebagai orang Sulawesi Selatan, walaupun ini PSM mewakili Sulawesi, tapi ambil bagianlah di Sulawesi Selatan. Kita berharap Fajri ini dengan harapannya bisa semua terbangun dengan bagus. PSM, masyarakat senang, pemerintah juga bahagia, bangga dengan perkembangan PSM kalau memang PSM betul mau perbaiki ini ke depan. Fajri, terakhir, dari kata kunci official biasanya bintang tamu itu diminta satu kata kunci. Dari Fajri sebagai supporter PSM Makassar atau dengan latar belakang dengan sosok Fajrinya yang ini bisa dikatakan supporter yang ditakuti atau yang di blacklist. Was-was orang kalau ada nama Fajri. Apa kata kunci Fajri? Kata kuncinya itu kan kita bahas PSM toh. Revolusi PSM. PSM. Maknanya itu tadi kita bilang. Perombakan luar biasa. Adakan perombakan. Kalau memang masih dengan hati, silakan tinggal di tim. Tapi kalau sudah tidak dengan hati, mau kau manajemen, mau kau pemain, mau kau pelatih, silakan keluar. Iya betul. Karena supporter yang betul-betul tetap tinggal untuk menyemangati PSM dengan seluruh jiwa dan raganya. Pak Jeri, untuk mendukung, saya minta sedikit penyampaian ke penonton ini, entah di kalangan supporter di circle tak sebagai supporter ataukah kepada masyarakat atau dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh elemen yang ada di Indonesia dengan kecintaan terhadap PSM dan sebagainya bisa tidak minta mendukung channel ini. Siap. Jadi teman-teman supporter, masyarakat Makassar, Sulsel dan seluruh teman-temanku yang ada dimanapun itu,
silakan follow, subscribe, like, dan pasti komen-komen sedikit di kata kunci. Kata kunci official. Kata kunci official. Ya. Terus kalau memang mau Ki dapat berita menarik perkembangan saat ini, nonton Ki. Iya. Mau dari sepak bola, isu-isu politik pasti ada juga semua. Iya, Semuanya ada di kata kunci. Semua. Fajri, minta dulu sedikit ya Ilial. Untuk Lihat. PSM, dari PSM. Sport apakah Ilial supporter untuk PSM gitu maksudnya? Iya. Kita merah karena PSM, kami Red Gang untuk PSM, ewaki kuewai. Asik. Thank you. Tepuk tangan untuk Fajri. Thank you Fajri. Oke, Kak Kavi.